Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar tentang strategi promosi produk hasil usaha kerajinan. Promosi tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan banyak orang tentang produk yang dihasilkan. Nah, sifat utama promosi adalah mempengaruhi atau membujuk calon pembeli tentang produk, baik dari segi kualitas maupun harga. Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Nah, segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli. Dalam promosi, kita tidak hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tetapi juga menginginkan komunikasi yang mampu menciptakan suasana atau keadaan di mana para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Tujuan dari promosi itu sendiri diantaranya adalah yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Fungsi dari strategi promosi penjualan ini adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam melakukan promosi agar dapat efektif, perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Ada beberapa jenis kegiatan promosi, di antaranya adalah yang pertama periklanan atau advertising. Yang kedua, penjualan tatap muka atau personal selling. Yang ketiga, publisitas atau publicity. Yang keempat, promosi penjualan atau sales promotion. Yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing. Yang pertama tentang periklanan atau advertising. Yang dimaksud dengan periklanan atau advertising yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Antara promotor dengan target pembeli tidak dapat berdialog secara langsung. Ada bermacam-macam jenis media periklanan. Salah satunya iklan banner yang merupakan tampilan iklan grafis dengan ukuran khas spanduk. Periklanan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memasyarakat atau public representation. Dengan iklan yang baik dan tepat akan dapat menjangkau masyarakat yang luas dengan cepat. Dia dapat memberikan pengaruh terhadap barang yang ditawarkan penjual, karena pesan yang dirancang dalam iklan adalah sama untuk target audiens atau konsumen sehingga motivasi pembelian konsumen dapat dikenali. Yang kedua, kemampuan membujuk. Periklanan mempunyai daya bujuk yang tinggi atau sangat persuasif. Hal ini disebabkan periklanan dapat dimuat berkali-kali. Dengan demikian para calon pembeli dapat membanding-bandingkan dengan iklan yang dibuat pesaing. Format iklan memberikan pesan yang positif akan citra perusahaannya. Yang ketiga, ekspresif. Periklanan mempunyai kemampuan untuk mendramatisir produk sekaligus juga perusahaannya. Hal ini disebabkan periklanan menggunakan seni cetak, warna, suara, dan format yang menarik. Yang keempat, impersonal atau tidak terhadap orang tertentu saja.
Periklanan merupakan bentuk komunikasi yang monolog. Oleh karena itu, konsekuennya tidak dapat menanggapi respon atau tanggapan secara langsung dari pembaca iklan. Dalam hal ini, iklan kurang luwes. Yang kelima, efisien. Periklanan dikatakan efisien karena periklanan dapat menjangkau masyarakat luas, terutama secara geografis, sehingga biaya persatuan untuk promosi menjadi rendah atau murah. Berikutnya penjualan tatap muka atau personal selling. Yang dimaksud dengan personal selling yaitu bentuk promosi secara lisan antara penjual dengan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk, sehingga pelanggan kemudian akan mencoba dan membelinya. Prinsip penjualan tatap muka ini adalah terjadi kontak dua arah antara penjual dengan pembeli. Sedangkan kelebihannya adalah dapat mempererat hubungan dengan pembeli. Sifat-sifat dari penjualan tatap muka ini diantaranya adalah bersifat personal atau adanya kontak langsung dengan konsumen. Personal merupakan alat promosi yang terlibat langsung, menanggapi dan berinteraksi secara langsung pula dengan pribadi atau beberapa pribadi yang dihadapinya. Yang kedua, tanggapan langsung atau direct response atas pertanyaan atau reaksi konsumen. Karena personal selling mampu memberikan tanggapan atau reaksi kepada konsumen secara langsung, sehingga dapat memberikan kesan baik bagi penjual kepada konsumennya. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan konsumen apabila sikapnya memuaskan. Nah, jika personal selling yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, maka dapat mempererat hubungan penjual dengan konsumen. Dikatakan efektif jika komunikator atau sales representatifnya mampu meningkatkan minat dan membina hubungan baik secara jangka panjang. Yang keempat, biaya operasional cukup tinggi. Kenapa? Karena harus berkomunikasi secara langsung dengan tatap muka dengan konsumen. Nah, maka perlu kesempatan yang lebih banyak, sehingga biaya persatuan yang ditanggung pembeli menjadi lebih tinggi atau mahal. Berikutnya, publisitas atau publicity. Publicity merupakan usaha untuk merangsang permintaan suatu produk secara non-personal dengan memuat berita komersial yang menarik mengenai produk tersebut di dalam media cetak atau lainnya, maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. Pelaksanaan publisitas ini tidak dibayar oleh sponsor. Nah, publisitas ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kredibilitasnya tinggi. Suatu berita, pernyataan atau komentar di media, baik media cetak ataupun media elektronik yang dapat dipercaya dan familiar, ini sangat berpengaruh besar bagi pembaca terhadap kesan perusahaan dan barangnya. Kredibilitas tinggi ini tentunya karena publikasi dianggap bukan merupakan propaganda karena tidak dibiayai oleh perusahaan pemilik produk atau jasa. Yang kedua, dapat menembus batas perasaan atau tak disangka-sangka. Publisitas ini dapat menjangkau konsumen yang tidak menyukai iklan. Karena kesan yang timbul dari publisitas ini adalah berita yang bersifat bebas dan tidak memihak atau non-commercial promotion. Lain halnya dengan iklan yang bersifat komersial. Yang ketiga, dapat mendramatisir. Publisitas juga mampu mendramatisir atau menyangatkan suasana, sebagaimana halnya dengan iklan. Tetapi pendramatisiran publisitas ini lebih dipercaya daripada iklan karena melakukannya bukan perusahaan yang bersangkutan. Berikutnya adalah promosi penjualan atau sales promotion. Sales promotion adalah aktivitas penjualan baik secara perorangan maupun dengan media iklan.
Promosi ini menawarkan hasil produksi dengan menggunakan pemikat agar dapat menarik hati calon pembeli. Pemikat ini dapat berupa potongan harga, misalnya diskon, bonus pembelian, dan pelayanan tambahan lainnya. Bisa juga melalui pameran, pertunjukan, demonstrasi maupun peragaan. Nah, jenis-jenis promosi penjualan ini diantaranya adalah yang pertama, promosi konsumen. Ini contohnya adalah barang contoh dan kupon hadiah pembelian. Yang kedua, promosi dagang. Contohnya adalah kredit pembelian maupun periklanan bersama. Yang ketiga, promosi bisnis. Contohnya sponsor pertunjukan, pameran, serta kontes penjualan. Untuk promosi penjualan ini mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifatnya diantaranya adalah yang pertama, komunikasi. Promosi penjualan mampu menarik informasi dan sikap konsumen terhadap perusahaan. Yang kedua, insentif. Insentif yang diberikan ini dapat berupa potongan harga, premi, dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang kuat serta kesan yang positif bagi konsumen. Yang ketiga, mengundang, yaitu mampu mengundang konsumen dengan segera karena daya tariknya yang tinggi, tetapi efeknya tidak dapat dalam jangka panjang. Berikutnya, pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung yang ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Nah, sifat pemasaran langsung ini yang pertama adalah non-publik, yaitu pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu. Misalnya pengiriman surat via pos atau email. Itu berarti mengetahui pesan tersebut hanya pihak terkait saja. Publik tidak mengetahui. Pesan penawaran yang diberikan bersifat pribadi, sehingga hanya menjangkau konsumen tertentu dengan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, disesuaikan, yaitu pesan dapat disiapkan untuk menarik orang yang dituju. Yang ketiga, terbaru. Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat sesuai dengan kondisi terkini. Pemasaran diarahkan langsung kepada konsumen yang telah dilakukan seleksi sebelumnya, sehingga pemasaran langsung sudah memiliki target kepada siapa saja pesan penawaran akan diteruskan. Yang keempat, interaktif, yaitu pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. Pemasaran langsung terjadi antara kedua belah pihak, pihak penjual atau perusahaan dengan pihak konsumen. Kedua belah pihak biasanya menggunakan komunikasi tertutup, pribadi, dan bahasa yang lebih luas untuk mendapatkan respon dari konsumen. Sekarang kita melakukan promosi usaha secara online. Nah, jadi kita bisa melakukan promosi usaha secara online, ya. Ada beberapa cara pemasaran produk kerajinan lewat internet secara online. Sebuah website akan makin berarti dan bisa mendatangkan profit jika website tersebut dikunjungi oleh banyak pengunjung. Jika banyak orang yang mengunjungi website, maka apa yang dijual lewat website tersebut bisa dibeli. Akan tetapi bagi sebagian pemula, mendatangkan traffic website bukanlah perkara mudah. Sebab tak jarang kita sering bingung harus melakukan apa agar website kita kebanjiran pengunjung. Nah, ini beberapa strategi promosi secara online. Yang pertama adalah aktif di situs media sosial. Kalian harus menjalankannya secara aktif akun media sosial kalian. Mulailah mengupload foto menarik yang menampilkan produk melalui akun di Facebook, Twitter, atau Instagram. Logo merek produk juga bisa dijadikan profil gambar. Dapat juga dengan memposting jajak pendapat atau kutipan menarik yang berhubungan dengan bisnis. Atur agar orang bisa berkomentar dan berbagi. Secara bertahap, hal ini akan mendorong produk bisnis yang kita jual. Yang kedua, membuat blog.
Buatlah blog tentang bisnis kalian. Setelah menulis posting baru, langsung link ke Facebook, Twitter, atau Instagram. Dan kirimkan juga ke email teman-teman. Jangan memposting tulisan yang terlalu panjang. Yang ketiga, buat jaringan sesama pebisnis. Misalnya, jika kamu memiliki bisnis kerajinan tas, bergaul dengan pengrajin tas baik kecil maupun besar yang terhubung melalui LinkedIn atau mengirimkan pesan ke Facebook. Kalian dapat berbagi pekerjaan dengan mereka dan mendapatkan wawasan bagaimana cara menjalankan bisnis. Lalu minta mereka mempromosikan produk atau jasa di blog dan situs mereka. Yang keempat, blog walking. Blog walking adalah suatu istilah di mana kita mendatangkan traffic web dengan cara berkomentar di website atau blog lain. Misalnya kalian berkomentar di blog Detik, Kompasiana, artikel di website berita atau portal. Maka kalian bisa menyertakan link website kalian pada bagian nama pemberi komentar. Jika ada orang yang mengklik nama kalian, maka si pengklik itu akan diarahkan ke website kalian. Dan dari sanalah traffic bisa kalian dapatkan. Untuk melakukan kegiatan blog walking ini, kalian tinggal kunjungi suatu website atau blog. Baca salah satu artikelnya, lalu berikan komentar positif dan membangun sambil menyertakan link website kalian pada bagian nama pemberi komentar. Selain gratis, cara ini tidak hanya bermanfaat untuk mendatangkan traffic, tapi juga untuk kepentingan kerjasama dengan blogger lain. Dengan memberi komentar di blog lain, maka memungkinkan blog kita juga dikunjungi oleh pemilik blog lain. Sehingga dari sana hubungan antar blogger pun bisa tercipta. Yang kelima, mengirimkan alamat web kita di status media sosial. Misalnya kamu baru saja membuat postingan artikel baru di blog, maka alamat URL postingan tersebut bisa dikirimkan ke Facebook. Dari sana, teman-teman Facebook bisa tahu keberadaan webmu. Barangkali saja mereka tertarik membuka dan mengunjunginya. Bukan tidak mungkin mereka justru jadi pengunjung setia untuk website kalian. Ketika ada teman kalian yang like atau memberi komentar di status Facebook kalian, maka aktivitas teman itu akan muncul dan bisa dilihat oleh teman-teman mereka yang lain. Dan ketika teman like link tersebut, maka dia akan menjadi friend kita dan seterusnya. Hasilnya, makin banyak orang yang akan tahu alamat website kalian. Yang keenam, menggunakan iklan. Iklan adalah media pemasaran yang cukup ampuh di internet. Selain ampuh, pemasaran dengan iklan juga lebih praktis dan mudah. Nah, ada banyak metode periklanan untuk mengiklankan website. Contohnya yang pertama yaitu beriklan di jaringan PPC lokal. Nah, PPC adalah singkatan dari pay per click. Ini adalah jenis digital marketing di mana sebuah bisnis membayar setiap kali iklan mereka diklik. Nah, PPC bisa dibilang sebagai cara untuk membeli visit atau kunjungan ke website kita. Yang kedua, beriklan di Facebook, Twitter maupun Instagram. Kemudian yang ketiga, beriklan di Google AdWords. Yang keempat, memasang iklan banner di website lain. Dan yang kelima, iklan dalam bentuk artikel review dari blog lain. Kemudian yang terakhir, yang 7, yaitu menulis di media online lain. Misalnya kalian bisa menulis di forum, lalu dalam tulisan tersebut ada mengandung satu link yang menuju website kalian. Dari sana ada banyak orang yang bisa datang ke web kalian dari tulisan yang kalian buat di forum tersebut. Nah, demikian bahasan kita tentang strategi promosi produk hasil usaha kerajinan. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.